Universitas Samratulangi, Sulawesi Utara. Harapan di kemudian hari, bangsa kita Indonesia. Cita-cita luhur dan satria, dengan semangat tridharma, membangun negara kita jaya berdasarkan Pancasila. Unsur lembaga pendidikan, pusatnya ilmu pengetahuan, pengembangan pembangunan sekarang dan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami mahasiswa dari Universitas Samratulangi Manado izin memaparkan hasil diskusi kami yang dimana video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Demokrasi dan Penegakan Hukum. Kami dari kelompok terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Dan inilah video hasil presentasi dari kami. Dan sebelum masuk dalam penjelasan materi lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Brinda Bella Permatasari, NIM 281103031. Kemudian Selvana Patuo 281103077. Jonathan Tindim 281103075. Amalia Mulyani Pesurono 281103029, Yonatan Zevanya Tiwa 281103121, dan akan membahas materi tentang demokrasi dan sosial kemasyarakatan, kebebasan berserikat dan berkumpul FPI. Demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dalam demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Menurut Harris Soch, demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat. Karenanya, kekuasaan pemerintah juga merupakan hak asasi manusia bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman Yunani kuno. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 sesudah Masehi, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada 508 sebelum Masehi. Kondisi tersebut membuat Cleisthenes dikenal dengan panggilan Bapak Demokrasi Athena. Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki 2 ciri utama, yakni pemilihan warga secara acak untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena.
sosial kemasyarakatan. Kegiatan sosial kemasyarakatan adalah kegiatan bersama anggota masyarakat yang bersifat sosial, tidak mencari keuntungan ekonomi di lingkungan tempat tinggal. Prinsip kebebasan atau kemerdekaan berserikat ditentukan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 pra-reformasi yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Setelah reformasi melalui perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000, jaminan konstitusional dimaksud tegas ditentukan dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kajian mengenai kebebasan berkumpul dan berserikat, pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Pascasarjana Hukum UNS, volume 7 nomor 1 Januari sampai Juni 1954, mereka menuduh Soeharto menjadikan Pancasila sebagai alat untuk menghalangi kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Dengan itu, TAP MPR nomor 18 tahun 1998 menghapus asas tunggal dan sekaligus keberlakuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 yang menyebutkan organisasi kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Front Pembela Islam atau FPI adalah organisasi garis keras Islamisme Indonesia yang didirikan pada tahun 1998 oleh Muhammad Rizik Syihab dengan dukungan militer dan tokoh politik. FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 di halaman Pondok Pesantren Kampung Utat, Ciputat di selatan Jakarta oleh sejumlah habib, ulama, mubalik, aktivis muslim, dan disaksikan ratusan santri yang berasal dari daerah Jabodetabek. FPI pun berdiri dengan tujuan untuk menegakkan hukum Islam di negara sekuler. Pembentukan organisasi yang memperjuangkan syariat Islam dan bukan Pancasila inilah yang kemudian menjadi wacana pemerintah Indonesia untuk membubarkan ormas Islam yang bermasalah pada tahun 2006. Masalah FPI dengan demokrasi. Sejak awal organisasi ini didirikan pada 17 Agustus 1998, FPI kerap mengeluarkan sikap politik untuk merespons situasi negara. FPI menuntut pertanggungjawaban Orde Baru pada sidang istimewa MPR. Organisasi pimpinan Rizik Syihab ini juga mengeluarkan pernyataan tentang bahwa bahaya forkot dan Famred, organisasi yang ikut memotori tumbangnya Soeharto sebagai kelompok kiri. FPI juga pernah menuntut pemeriksaan Leonardus Benjamin Merdani, tokoh militer yang berkecimpung di dunia intelijen, karena menyangkut dugaan keterlibatan dalam berbagai kerusuhan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Ketua Bidang Penegakan Khilafah Awid Masyuri menyatakan FPI telah sepakat memperjuangkan syariat Islam melalui jalur konstitusional. Namun sistem yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi, sesuatu yang bertolak belakang dengan pandangan FPI. FPI tidak menerima demokrasi karena bertentangan dengan hukum Tuhan. Demokrasi menurutnya adalah hukum yang dibuat manusia karena tidak seharusnya diimani. FPI menginginkan Indonesia menggunakan prinsip musyawarah, bukan sistem demokrasi, termasuk dalam pemilihan pimpinan nasional. FPI dalam ruang demokrasi juga memiliki wajah ganda. Aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan memang tidak cocok dengan prinsip masyarakat sipil yang menjunjung tinggi nilai pluralitas, toleransi, dan egalitarian. Tetapi FPI juga berpotensi menjadi kelompok masyarakat sipil yang mampu menjadi penyeimbang antara institusi makro dengan wilayah privat. Sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami paparkan melalui video ini dapat menambah wawasan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.